Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di podcast Saronde, sarana obrolan demokrasi, ruang inspirasi, informasi, dan edukasi seputar pengawasan kepemiluan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Sahabat Bawaslu, mungkin Anda berpikir, apa sih yang membuat sebuah lembaga itu benar-benar kuat? Nah, bersama saya Ira, dalam podcast kali ini kita akan membahas dan menelusuri apa peran kesekretariatan yang menjadi kunci dalam menguatkan kelembagaan Bawaslu secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam podcast kali ini, saya ditemani oleh seorang narasumber, Bapak Nixon Entengo, selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Selamat datang Pak, terima kasih telah hadir bersama kami dalam podcast Saronde Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, baik. Untuk mengawali obrolan kita siang hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Boleh. Baik. Menurut Bapak, bisa nggak Pak dijelaskan kepada masyarakat kita saat ini, apa sih tugas utama dari kesekretariatan di Bawaslu itu sendiri? Oh ya, pertama-tama saya ingin menyapa ya seluruh pemirsa dalam podcast Bawaslu Gorontalo Utara, Saronde ya. Iya Pak. Sarana obrolan Demokrasi. Salam ya. Salam awas. Salam. Jadi kita menguraikan dulu bahwa keberadaan Bawaslu di setiap tingkatan itu fungsi sekretariat itu dibentuk. Kalau di Bawaslu RI ada sekretariat jenderal, di Bawaslu provinsi ada sekretariat Bawaslu provinsi maupun di kabupaten kota ada sekretariat Bawaslu kabupaten kota. Nah, kalau saya lebih menyederhanakan keberadaan sekretariat itu, apa yang menjadi tugas fungsinya itu ada kurang lebih dua. Yang pertama fungsinya adalah memfasilitasi secara administratif, dan yang kedua menjadi supporting system dari kerja-kerja unsur ketua, anggota, pimpinan Bawaslu sesuai tingkatannya. Nah, kalau kita lihat di Bawaslu RI ada sekretariat jenderal, di sana ada Pak Sekjen ya selaku pimpinannya. Kemudian ada dua deputi, ada deputi administrasi, ada deputi teknis, kemudian ada inspektur utama, dan masing-masing itu membawahi biro, pusdatin, pusdiklat, dan inspektur wilayah. Nah, kalau di provinsi sesuai tipenya, kalau kita untuk Gorontalo karena kita tipe B, jadi ada kepala sekretariat itu setara eselon 2, dan di bawahnya ada 3 kepala bagian. Ada kepala bagian administrasi, ada kepala bagian pengawasan, humas dan hubal, kemudian ada kepala bagian penanganan pelanggaran, sengketa dan proses, hukum sengketa proses. Nah, kalau untuk di kabupaten kota, kita sesuai tipenya juga, dia nanti akan ada, kalau tipe B dia ada 3 subbagian, kemudian pimpinannya ada kepala sekretariat. Nah, fungsinya sama. Fungsinya adalah memfasilitasi secara administratif, dan pada saat yang sama menjadi supporting system ya, kerja-kerja kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi artinya divisi ini jadi artinya kesekretariatan ini merupakan pendukung utama ya Pak dalam keberhasilan pengawasan demokrasi kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak strategi Bawaslu Gorontalo dalam meningkatkan kualitas SDM saat ini Pak? Ya, kalau kita melihat Bawaslu sebagai entitas yang tidak terpisahkan ya, baik dari Bawaslu RI, Bawaslu provinsi sampai di kabupaten kota. Kita alhamdulillah sekarang kita sudah punya lembaga pusat pendidikan dan pelatihan, Kapusdiklat. Nah, nanti di sini fungsinya adalah itu tadi, dalam
kapasitas, peningkatan kapasitas. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya pelatihan manajerial, pelatihan teknis, sosiokultural, dan seterusnya. Nah itu sudah disusun dengan menggunakan standar KPI ya, Quality Performa Indicator ya. Ini yang menjadi prasyarat bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya ya, baik sumber daya pengawas itu sendiri maupun sumber daya kesekretariatan sendiri. Makanya kita kenal kalau untuk CPN ada CPNS, untuk ASN atau P3K ada pelatihan tersendiri. Kemudian untuk level teknis juga ada pelatihan-pelatihan katakanlah untuk peningkatan kapasitas di keuangan ya. Kalau untuk pengelola keuangan melalui kerjasama dengan lembaga atau Kementerian Keuangan ada pelatihan perbendaharaan, pelatihan untuk PPK, PPSPM. Kalau dengan LKPP kita ada pelatihan untuk kualifikasi pengadaan barang dan jasa, dan seterusnya. Nah, demikian juga untuk pelatihan penjenjangan-penjenjangan. Nah, sama kita ketahui kalau untuk pertanyaannya untuk Bawaslu Gorontalo, kita lebih spesifikkan Gorontalo Utara, maka kita hari ini untuk Gorontalo Utara itu sementara didorong untuk menjadi unit kerja mandiri. Nah, insya Allah ini tahun ini sementara berproses dan pada saat yang sama dia menjadi satuan kerja. Nah, karena Gorontalo Utara masih non-satker, maka pimpinan sekretariat itu masih koordinator sekretariat ya. Iya. Nanti ketika dia sudah jadi UKM, maka dia akan menjadi kepala sekretariat, kemudian ada kepala subbagian ya di bawahnya ya. 3 kepala subbagian yang nantinya ini mampu mensupport kerja-kerja administratif, dan pada saat yang sama performa unsur pimpinan ketua anggota yang ada ini bisa lebih maksimal. Tetapi dari sisi kalender peningkatan kapasitas itu sementara disusun dan ini akan menjadi kompas atau guidance Bawaslu di setiap tingkatannya termasuk di Gorontalo Utara sebagaimana harapan kita bersama untuk kapasitas jajaran sekretariat ini bisa ditingkatkan lebih baik ke depannya. Baik Pak. Selanjutnya, kira-kira apa sih Pak kompetensi yang wajib dimiliki oleh seseorang pengawas pemilu itu Pak? Begini, pengawas pemilu itu ada 2. Pengawas pemilu dalam artian di situ adalah ketua anggota, dan pengawas pemilu dalam artian entitas termasuk di dalamnya adalah jajaran sekretariat. Nah, dua-duanya ini harus berjalan kontinu, berjalan sustain ya. Jadi baik dari sisi perangkat atau unsur pimpinan sesuai tingkatannya, tentu dilakukan semacam BIMTEK dan seterusnya, termasuk juga di dalam jajaran sekretariat itu sendiri. Supaya apa? Ini kemudian bermuara terhadap mutu atau kualitas kerja-kerja pengawasan ini bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Iya. Gitu. Baik, jadi penting sekali ya Pak, kompetensi itu harus dimiliki oleh Ya. setiap SDM. Karena di situ kan kita akan bergerak dari sisi level kemampuan manajerial, kemampuan teknis, sosiokultural. Karena ini banyak aspek ya yang harus dioptimalkan. Karena tanpa ada sumber daya manusia yang cukup, itu akan sedikit banyak mempengaruhi ya kerja-kerja atau tugas fungsi kelembagaan itu berjalan. Baik Pak. Baik, jadi ini penting sekali ya. Ini bukan hanya tentang pengawasan di lapangan, tapi juga perlu adanya SDM yang unggul ya Pak ya, organisasi yang solid, serta pelatihan ataupun pendidikan bagi SDM di Sekretariat Bawaslu itu sendiri. Betul. Selanjutnya, mengapa sih Pak pendidikan pelatihan itu sangat penting di Bawaslu? Oh ya, karena kita ingin mengantisipasi dinamika atau perubahan-perubahan di mana kita dituntut untuk menyesuaikan ya
Contoh dalam hal regulasi-regulasi. Tentu setiap tahapan baik pelaksanaan pemilu maupun pemilihan pasti itu dilakukan yang namanya evaluasi. Dari hasil evaluasi itu dalam rejim pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan pasti akan muncul yang namanya regulasi-regulasi turunannya ya. Iya. Baik yang dikeluarkan oleh KPU ya Iya. maupun dari Bawaslu itu sendiri. Nah, kalau kemudian hal ini tidak dilakukan semacam upgrade kapasitas ya, updating pengetahuan, maka tentu dalam pelaksanaan tugasnya ini akan punya implikasi atau terhambat. Maka itu yang namanya di Bawaslu, yang namanya bentuk urgensi pelatihan maupun pendidikan itu selalu ya secara sustain atau gradual itu dilakukan terus-menerus. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Oh ya, sudah terakhir, baik. Iya. Silakan. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan Bapak tuh kepada generasi muda khususnya yang ada di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara? Kalau saya ada 3 hal pokok ya kalau saya ingin menyampaikan ya kesannya. Pertama kita perlu memahami apa hakikat kita menjadi bagian atau keluarga besar di Bawaslu itu sendiri ya. Nah, contoh kalau secara spesifik kita di Bawaslu Gorontalo Utara, terutama untuk jajaran sekretariat, memastikan kembali apa yang menjadi niatan kita pada saat kita bergabung di jajaran sekretariat, yakni bagaimana pekerjaan di lembaga ini adalah bagian sebuah pengabdian kita ya terhadap negara, dan pada saat yang sama jadikanlah itu sebuah kehormatan ya. Di Bawaslu ini jujur saja ya, kalau pengalaman saya bergabung di Bawaslu ya kurang lebih 6 tahun 3 bulan sekian, ya sekitar 20 hari lah kurang lebih. Bagi saya adalah sebuah pembelajaran yang tidak pernah terputus. Sebuah pengabdian yang tentu setiap hari kita selalu memperbaiki ya, belajar, meningkatkan apa yang menjadi ruang kekurangan-kekurangan kita, dan pada saat yang sama tentu meningkatkan apa yang barangkali sudah baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan jajaran sekretariat Bawaslu ini urgen untuk memastikan kerja-kerja lembaga itu berjalan dengan baik. Jadi kalau pada saat yang sama jajaran sekretariat tidak mampu menjawab katakanlah kebutuhan lembaga, maka ini akan berefek secara langsung terhadap kualitas tanggung jawab yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Bawaslu, katakanlah di Gorontalo Utara, ketua dan anggota, dalam kerja-kerja baik ya, kerja-kerja sementara pelaksanaan tahapan maupun non-tahapan. Yang ketiga, bagi saya penting kiranya menjaga ya soliditas ya dan kerja tim ya yang ada di Bawaslu Gorontalo Utara, terutama dalam melaksanakan ya beberapa tugas utama kita ya, terutama dalam pelaksanaan non-tahapan. Kita punya yang namanya program Saka Adiasta. Kita punya program yang namanya konsolidasi demokrasi. Kita punya program yang namanya apel pengawasan. Kita juga punya yang namanya pengawasan pemutakhiran data pemilih. Yang semua ini kalau tidak disertai dengan niat yang tulus untuk memberikan yang terbaik terhadap lembaga ini pasti akan berkurang. Paling terakhir bagi saya pesan untuk jajaran sekretariat ya, terutama yang ada di Sekretariat Bawaslu Gorontalo Utara, mari kita mempersiapkan diri kita, terutama untuk memastikan bagaimana Gorontalo Utara, terutama jajaran sekretariat kedepannya ini bisa menjadi
unit kerja mandiri atau menjadi satuan kerja yang Kerja, iya. sehingga dia bisa lebih otonom dalam pelaksanaan kerja-kerja tugas administrasi itu sendiri. Mungkin itu dari saya, dan paling terakhir bagi saya, ayo kita selalu memberikan yang terbaik untuk lembaga ini. Baik, terima kasih sekali Pak atas penjelasannya pada podcast yang hari ini. Sangat luar biasa sekali memberikan informasi serta edukasi bagi kita semua. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kesimpulannya menjadi seorang pengawas pemilu itu tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi perlu adanya SDM yang unggul, organisasi yang solid, serta pendidikan dan pelatihan yang terus berkelanjutan. Untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, kita doakan terus ya Pak untuk bisa segera cepat menjadi UKM atau satuan kerja. Jadi kita terus bisa meningkatkan kapasitas SDM kita untuk terus bertumbuh, mengawal demokrasi di negara ini. Baik, terima kasih Pak kepada narasumber kita Pak Nixon yang sudah membersamai kami di podcast Saronde, Sarana Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Dan mari mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Kita hashtag Bawaslu dulu Pak. Ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Baiklah, demikian podcast Saronde pada siang hari ini. Bersama saya Ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.